pimpinan Peradin wilayah Jawa Timur. Baik Bapak Ibu, kita melangkah ke acara yang kita tunggu-tunggu, acara inti pada malam hari ini, sinau bareng tentang Mahkamah Desa. Yang pada malam hari ini, yang rencananya tadi akan dipimpin oleh Bapak Dian dan Bapak Beli, namun malam hari ini istimewa karena yang turun langsung yang menerangkan kepada kita akan disampaikan langsung oleh tamu terhormat kita, Bapak Advokat Ropaun Rambe. Beliau adalah Ketua Umum Peradin Perkumpulan Advokat Indonesia Pusat, Bapak Ibu, dari Jakarta jauh-jauh untuk kita semuanya pada malam hari ini. Boleh aplaus yang meriah buat Bapak Rambe. Dan malam hari ini sinau bareng akan dimoderatori oleh Bapak Dian Mulyadi selaku Dewan Penasehat Peradin DPW Jawa Timur. Kepada Bapak Dian kami persilakan. Terima kasih kepada yang terhormat dan kami hormati, kami tim juga Bapak yang terhormat dan kami hormati Bapak Camat Kecamatan Taman, Bapak Kapolsek Taman, Bapak Kepala Desa Kedung Turi beserta staf, Bapak Ketua BPD Kedung Turi beserta staf, Bapak-bapak para Ketua BPD sekecamatan Taman yang terlibat dalam Apnas Kecamatan Taman, Bapak Perkumpulan Kepala Desa sekecamatan Kedung Turi, dan juga mohon izin Bapak Ropaun Rambe, ini saya ambil alih. Bapak Ibu sekalian, belum bersyukur, alhamdulillah, dan juga bikoli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ternyata masih antusias Bapak Ibu sekalian ya. Aplaus lagi Pak. Oke, jadi melihat dari apa-apa yang disampaikan oleh bapak-bapak pembicara di Pak Camat dan juga dari Bapak Ketua Perhimpunan Perkumpulan Desa, sebetulnya sangat miris Bapak. Ketika kemarin kita ke belakang, kita sering ngaji agama, memang perlu ngaji administrasi negara perlu Pak. Saatnya kita ini ngaji hukum. Hukum itu apa? Nah itu akan sangat panjang kita menjelaskannya Pak. Namun kita tunjukkan tentang apa yang Bapak-bapak tunggu ketika Bapak, katakan kalau Bapak berdekatan atau berteman dengan dokter, minim Bapak itu dapat wacana atau fatwa. Ini kesehatan ya Pak, ini yang boleh dimakan, ini tidak boleh, ini obatnya. Tapi ketika kita ngomong hukum, nah di sini ada teman-teman advokat senior di sini, atau juga advokat perempuan. Nah artinya Bapak Ibu sekalian, ketika orang berhadapan dengan hukum, tidak semua orang secara mental, secara moral kuat. Artinya apa? Ketika ada berproseslah sampai ke hukum, ke polisi, jaksa, itu akan sendirian Bapak. Gimana pendamping ada? Sedangkan kita itu sama, kita juga penegak hukum. Jadi ada hakim, jaksa, polisi. Ini dari unsur negara. Tapi advokat kita lahir dari masyarakat dan untuk masyarakat Bapak. Nah kita kembali ke Mahkamah Desa. Ketika Indonesia belum merdeka Bapak, itu belum ada yang namanya mahkamah seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kejaksaan. Masih ada yang namanya hukum adat. Nah hukum adat itu sekarang kalau saya lihat ini setara dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan itu sudah mulai kajian kami Bapak, terutama beliaunya dari sini, kajian secara hukum. Dan ini kita tidak sedang wacana saja sosialisasi Mahkamah Desa. Ini melalui kajian yang sangat panjang. Dan ini sebuah bentuk pemikiran original dari kami, Peradin. Dan ini salah satu bentuk pengabdian kami pada bapak-bapak. Mahkamah Desa itu apa sih Pak? Lalu apa yang menjadi struktur di dalam desa tadi? Sebagai yang menjadi hakim di Mahkamah Desa, siapa strukturalnya? Dan lalu apa manfaat dari adanya Mahkamah Desa yang ada di desa-desa? Lalu peran advokat di desa itu seperti apa? Saya tertarik dan pembicaraan Ketua Kepala Desa tadi, nanti akan kita bahas Pak. Waktu dan tempat, mohon izin Bapak, nanti ada sesi tanya jawab. Waktu dan tempat akan kami persilakan pada guru kami, Bapak kami, advokat senior, Ropaun Rambe. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat yang terhormat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, dan Bapak Kepala Desa, wabil khusus kepada tuan rumah. Pada malam hari yang mulia ini, yang bahagia ini, saya sangat berbahagia juga. Saya kaget juga ada Bapak Camat, ada Bapak Kapolsek,
dalam rangka sosialisasi Mahkamah Desa. Saya ada cerita agak sedikit mundur ke belakang, kenapa itu lahir namanya Mahkamah Desa. Akhir Agustus 2024 yang lalu kami kongres dengan harapan jangan lagi saya dipilih, cari yang lain. Tapi masih juga rupanya dipilih. Mungkin yang ada di ruangan ini saya paling tertua barangkali. Ada sudah 72 ya umur saya sekarang. Sudah mau pengen pensiun menikmati sisa-sisa hidup. Tapi sudah 72. Dari hasil kongres itu antara lain memikirkan bagaimana nasib anak bangsa ini, bagaimana rakyat ini, tentang penegakan hukum khususnya. Dari keputusan kongres itu diamanatkan segera menyelenggarakan Rakernas, mewujudkan, menyimpulkan, mengambil langkah apa yang sesungguhnya dari amanat kongres. Kami sudah gelar kongres Rakernas tanggal 17 dari berarti sekarang tanggal 10, 3 minggu yang lalu kami gelar Rakernas, rapat kerja nasional di Jakarta, 1 hari full, dihadiri seluruh APH termasuk Menteri Desa, Kacamata Pandangan, para anggota Pradip seluruh Indonesia yang hadir di kongres dan juga hadir di Rakernas dengan tema maksimalisasi wujudkan Mahkamah Desa. Alhamdulillah wa syukurillah, komunikasi saya dengan Bapak Advokat Senior Dian Mulyadi, kalau nggak salah hari Minggu sore atau Senin, lupa saya, dia katakan, Pak, kita ada kegiatan di tempat saya seperti yang sekarang ini. Tanpa pikir 2 kali, spontan saya katakan, saya turun, saya akan datang ke sana untuk mensosialisasikan Mahkamah Desa. Nah, Mahkamah Desa ini sesungguhnya, ini mohon maaf Pak, nggak perlu lagi saya berbahasa keren-keren lah, bahasa kampung aja lah kita ini, karena saya orang kampung, langsung aja berbahasa bebas, berbahasa biasa. Mahkamah Desa ini bukan baru sekarang, sudah lama, mulai dari sejak zaman Portugis maksudnya, itu sudah ada yang namanya kita kenal dengan istilah peraturan Rabelais tahun 1800-an, awal 1814 tepatnya. Kemudian kita berubah, dijajah, beralih kepada Belanda. Produk hukum kita Stadblad. Itu sudah ada peradilan Mahkamah Desa ini, sudah ada, cuma sekarang karena sudah keren, Bapak Kades, Bapak Camat sudah menyesuaikan nama sesuai dengan peradaban zaman, Mahkamah Desa. Kalau dulu namanya peradilan adat. Nilai-nilai kehidupan anak bangsa ini aman dan tentram, kenapa kita tidak kembali kepada asal itu? Itulah pokok-pokok pikiran Pradip. Kita memiliki sekarang perangkat-perangkat hukum setinggi langit, tapi toh kembali juga kepada Bumi Putra sendiri yang akan mengimplementasikan. Itu yang mendasari dari pemikiran Pradip, sehingga membuat nomenklatur Mahkamah Desa. Yang membuat nomenklatur penamaan Mahkamah Desa itu pun bukan Pradip sebenarnya, Kementerian Hukum, mulai zaman Kadarkum dulu. Waktu Kadarkum dulu, alhamdulillah saya terus Jasmenkes, Sekretaris Menteri Kehakiman era tahun 80-an itu sudah ada Kadarkum, kita program ganti Kadarkum, sekarang ini Desa Sadar Hukum, DS. Oleh karena itu Mahkamah Desa ini sangat dituntut, kebutuhan. Sekali lagi, Mahkamah Desa ini adalah kebutuhan melindungi masyarakat yang tertindas ini. Terlebih-lebih lagi kepala desa
katakan mohon maaf Pak kepala desa, semua kepala desa kan nggak paham hukum, tapi kepala desa ini mewakili presiden. Baca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Saya ulang sekali lagi, baca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Kepala desa kalau dalam pemerintahan tidak ada yang bisa mengatur rumah tangganya sendiri, dia punya PBDS. Itu aturannya, dan diatur pula hak kewajiban. Ada lagi satu ayat pasal 26 ayat 4 huruf F, menyelesaikan perselisihan warga. Apa iya bisa Bapak Kades ini menyelesaikan demikian? Itu warganya, kan Pak Camat. Dikit-dikit dipanggil, nggak ada tuh maksud niat kepala desa itu mau korupsi apa sih, kaya juga enggak, duitnya juga masih berapa, enggak mungkin kaya raya korupsi uang ADB itu berapa sih? Tapi bukan demikian, persoalannya adalah kekurangan kelemahan di bidang hukum kita ini sangat tidak dapat dijemput. Inilah tujuan Radin. Makanya saya turun ke sini menyerangkan tentang Mahkamah Desa itu. Dan Mahkamah Desa itu nomenklaturnya cukup, dan yang terakhir Permendes nomor 6 tahun 2020 sampai sekarang nggak jalan. Kenapa? Karena tidak ada ahli-ahli hukum yang untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat seperti di sini. Tidak ada yang bisa membantu Pak Camat untuk memimpin regulasi pemerintahannya di kecamatan ini. Begitu juga Bapak Kades. Kalau bahasa tentara itu tembak rabas saja, nggak perlu bidik-bidik lagi. Kan ini cilaka. Inilah tujuan kami, makanya, dan ini pertama kali seluruh Indonesia. Anggota saya tolong siapkan dokumentasi kita, biar kita siapkan. Mungkin minggu depan saya akan rapat dengan Mendes dan Menko. Bila perlu ini saya tanyakan dengan RI1 Pak Prabowo. Siap. Jadi yang di depan ini sudah pastilah dikenal oleh mereka, saya yakin itu, karena kita lengkap perangkatnya. Nah ini yang perlu saya sampaikan, agar supaya pertama kali mungkin pecah telurnya di Kecamatan Taman, nanti di sini ada Mendes, pasar pelan di situ, Mahkamah Desa. Itu yang saya, itu jangan luas biasa. Yang bisa pertama manfaatnya bahwa apakah kepala desa berhak bisa mempunyai kekuatan hukum, dan amat sangat diatur oleh undang-undang, setara dengan ketua Mahkamah Agung. Itu hukum, kita berbicara hukum. Kenapa? Karena undang-undang desa nomor 3 tahun 2024 di situ menyelesaikan perselisihan warga. Maka kekuatan daripada Mahkamah Desa ini dibentuk dengan keputusan kepala desa, dengan perangkatnya, personilnya. Ini musyawarah mufakat itu ada, jadi tidak sedikit. Kasihan sama Kapolsek, maling telur, maling ayam harus diproses ke polisi. Ini yang salah satu, padahal sebenarnya sudah diatur oleh polisi, namanya peraturan Perkap Polri tentang namanya restoratif justice. Begitu juga kejaksaan, begitu juga pengadilan. Tidak semua harus diproses hukum, tapi di mana pelaksanaannya tidak mungkin mereka lakukan karena disorot oleh halayak. Maka oleh karena itu mengurangi tugas-tugas kepolisian kita, mengurangi tugas-tugas kejaksaan, pengadilan bisa dimusyawarahkan, bisa diputus oleh Mahkamah Desa. Personilnya itu nanti dari perangkat desa tadi ada kepala desa sebagai ketua dan merangkap anggota, sekretaris desa sebagai anggota, dari OBH organisasi pendukung ataupun paralel kami ini mentornya, tata laksananya sebagai anggota,
ada dari Kamtipmas juga sebagai anggota, dari Babinsa anggota, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan inilah akan menyelesaikan masalah di desa. Musyawarah mufakat dengan tujuan mengembalikan keadaan semula. Itu tujuan daripada mahkamah desa itu. Dan dasar hukumnya pun nanti Bapak Kepala Desa mengeluarkan SK itu ada dasar-dasar hukumnya semua. Sudah ada nomenklaturnya semua lengkap. Cuman selama ini tidak ada yang menggerakkan seperti kami ini. Harapan kami mungkin nanti kalau pasang pelang di depan itu mahkamah desa, saya turun juga barangkali. Bila perlu Mendes pun saya ajak ke sini. Membuktikan ini loh mahkamah desa. Nah, di dalam hal keanggotaan tadi, ya tentu kita mengenal majelis. Majelis ada 3, ada 5, ada 7 untuk menyelesaikan masalah. Dan ini yang lebih berat daripada dihukum 4 bulan, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, daripada putusan kepala desa, putusan mahkamah desa di sini. Contohnya apa? Ini perlu supaya kita sadar. Makanya saya berbahasa vulgar, bahasa ringan supaya dapat dipahami. Contohnya apa? Si Fulan maling ayam, yang punya ayam lapor polisi. Polisi di kantor polisinya mungkin Polres jauh, buang waktu segala macam. Akhirnya yang punya ayam, yang kehilangan ayam, melaporkannya, memakan waktu, biaya dan sebagainya. Dia punya kambing harus dijual ongkos-ongkosnya. Jadi ayam hilang, kambing pun melayang. Inilah yang terjadi. 1, 2, remaja kita sudah mengenal, kita semua mantan-mantan remaja. Ada yang hilaf dalam pergaulan, keterlaluan sehingga terjadi kehamilan. Lapor ke polisi, dihukum si laki-laki. Terus bagaimana nasib si jabang bayi? Bagaimana masa depannya itu manusia? Inilah yang akan kita selesaikan nanti di mahkamah desa ini. Masih banyak yang contoh-contoh yang saya berikan, tapi semua kejadian itu, kalau tadi si maling ayam diselesaikan di mahkamah desa, mungkin si maling ayam tadi itu dihukum 4 bulan, ditanya, Pak Camat, tetanggamu si Bandung itu kemana? Gak tahu. Tanya keluarganya kemana? Ke Jakarta pendidikan, padahal dalam LP. Jadi dia tidak akan cerah, dia tidak akan malu. Kenapa? Keluarga mengatakan lagi pergi pendidikan, apapun urusannya ke Jakarta. Tapi kalau diselesaikan di sini, yang punya ayam tadi nggak harus keluar waktu dan biaya. Kemudian si pelaku tadi sudah ketahuan 1 kali maling, mungkin 2 kali, 3 kali nanti eksekusi masyarakat, namanya hukuman sosial, lebih berat daripada hukuman penjara. Inilah yang penting kita bangun mahkamah desa untuk menanggulangi segala masalah yang terjadi dalam peradaban teknologi yang begitu besar, yang sulit kita membendungnya. Bahkan suami istri pun sudah berantem sekarang. Gara-gara apa? Nah ini gara-gara teknologi ini. Semua nanti bisa diselesaikan di mahkamah desa. Sebagai mentornya ataupun tata laksana, itulah kami dari OBH, Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi Kementerian Hukum. Paralel dari perangkat desa, kemungkinan nanti bisa kita ikut sertakan pendidikan namanya paralel. Yang penting minimal pendidikannya SMA, ikut pendidikan kurang lebih 3 bulan. Setelah dapat sertifikat yang disahkan oleh Kementerian Hukum, dapat gelar CPLA, Certified Paralegal of Legal Aid. Itu. Inilah yang nanti bekerja bagaimana mengayomi masyarakat ini, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah di desa-desa sehingga bisa mengurangi beban-beban aparat penegak hukum lainnya.
termasuk juga melindungi Bapak Kepala Desanya. Orang dia gitu, wah kalau kita lihat dari segi konstruksi hukum, Kepala Desa itu sudah setara dengan Hakim Agung. Coba diresapi. Kenapa? Ada amanat tadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024. Itu amanatnya. Berarti ini sudah menyelesaikan. Ini saya catat. Pasal 26 ayat 4 huruf F, menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Bayangin, berarti sudah menyerupai dengan Hakim Agung. Dan insya Allah juga kami dari Peradin mau mencoba koordinasi dengan Mahkamah Agung. Mudah-mudahan nanti putusan Mahkamah Desa ini bisa dipiat ke pengadilan. Artinya dipiat itu semacam pengakuan hukum disahkan, tak gitu, selesai. Jadi nggak perlu. Makanya saya katakan, kalau saya ngajar di mana-mana, memberikan pencerahan, mengajar ilmu hukum maksudnya, saya selalu mengatakan 80-70% hukum keperdataan kita itu mati. Artinya mati di sini adalah tidak bisa berdaya, tidak berlaku. Yang berlaku 30% itu hanya orang berduit, mampu bayar advokat, ajukan ke pengadilan, bertarung bertahun-tahun. Makanya nanti kalau Mahkamah Desa di sini hanya satu kata, satu kalimat, yang berperkara ke pengadilan itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Pilih mana? Daripada selesaikan musyawarah mufakat. Itu nanti yang terjadi sekarang, bukan rahasia umum lagi. Contoh, lihat aja Hakim Agung berapa orang sudah dikandangi, hakim dikandangi. Makanya miris hati saya. Jadi siapa lagi yang harus kita percaya di republik ini? Terlebih-lebih lagi kepala desa mau dikandangin pula. Allahu Akbar. Inilah salah satu yang miris hatinya kami dari Peradin, termasuk saya pribadi. Ini harus kita tingkatkan, harus kita lindungi sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Dengan cara, kalau sudah ketua Mahkamah Desa adalah kepala desa, automatically itu otomatis. Dan lembaga itu nanti bukan ganti kepala desa lantas apakah Mahkamah Desa itu bubar? Enggak. Kenapa? Karena itu sudah lembaga perangkat desa. Dan diterbitkan SK pembentukannya pun berdasarkan undang-undang, bukan ngarang, bukan kebijakan. Cuman menjalankan selama ini seperti kami ini tidak ada yang turun. Makanya bilang sama Pak Advokat Dian, saya turun. Saya akan jelaskan, saya ingin mau berdialog dan siapkan dokumentasi kameramen kita untuk bahan saya berbicara, dan ini akan saya putar nanti masuk di YouTube ini biar dibaca seluruh Indonesia. Kasihan, berapa jauh lah dari sini ke Jakarta, tapi kita sudah merasakan. Bagaimana kalau di kampung saya di Gunung Tua paling jauh di Batak sana itu, bagaimana nasib kepala desa? Allah alam besar. Dan adik saya sendiri kepala desa mengeluh, terpanggillah hati ini. Jadi ternyata waktu kami turun rembuk menyampaikan semua aspirasi-aspirasi di dalam kongres, semua rupanya pengalaman yang sama. Tersorotlah keadaan bagaimana kita melakukan menegakkan hukum ini yang berkeadilan, bukan yang tidak berkeadilan. Inilah tujuan Mahkamah Desa itu. Mudah-mudahan bisa Kecamatan Taman ini terbentuk dalam deposisi KCK-nya. Saya turun lagi ke sini. Bila perlu saya katakan tadi, kalau bisa kecamatan ini mungkin saya ajak bila perlu RI1. Kita sampaikan ini loh Pak. Kenapa? Karena Koperasi Merah Putih dengan Mahkamah Desa ini sejalan. Kalau kepala desanya tidak kuat, bagaimana mau jalan Koperasi Merah Putihnya? Kan harus, apalagi koperasi itu kan penuh dengan tentang hukum, transaksionalnya, prakteknya, bagaimana pengelolaannya, manajemen koperasi, itu semua diatur dengan latar belakang hukum. Ini yang tujuan kami. Dan masih banyak lagi lebih dalam, mungkin
Udah jam 10, masih perlu kita Izin, dialog. ada tanya jawab. Bentar, Pak. Ada tanya jawab. Boleh? Iya, iya. Oke. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Izin Bapak-Bapak sekalian, ini adalah pencerahan secara umum Bapak. Tapi ketika nanti kita breakdown secara spesifik, Bapak bisa tanya nanti kepada masing-masing dari kami. Jadi artinya apa sih? Ya, Bapak mau persiapkan pertanyaan ya. Jadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, Ketua Kepala Desa tadi. Ketika Bapak-Bapak ya secara subjek hukum, orang perorangan dan atau kelompok masyarakat atau birokrasi, ketika datangnya teman-teman oknum tanda kutip media dan juga sebentar kali dan juga teman-teman LSM, bagaimana cara Bapak meredam itu tadi? Nah, itu sudah tidak terjadi hukum, ada caranya Pak. Minim secara teknis. Ketika mereka datang berkunjung, Pak, saya dapat berita dari salah satu masyarakat seperti ini. Bagaimana Bapak mengontrolnya? Pertama nih disuruh masuk dulu, lalu ditanyakan, Bapak dari mana? Dari PES. PES mana Bapak? Minim ID-nya harus ada, kan itu Bapak. Nah, dari ID tadi, apakah ID tadi terdaftar dalam Dewan PES? Nah, ketika mereka membuat pemberitaan yang tidak seimbang, kita ini masih punya yang namanya hak jawab, hak ralat. Ketika mereka dengan 3 hari tidak memberikan hak ralat, itu akan menjadi permasalahan hukum tersendiri, Bapak. Itu yang saya tertarik dari pertanyaan dari Bapak Ketua Kepala Desa tadi. Nanti akan bersambungan. Dan terus seperti yang saya sampaikan tadi, ngaji itu tidak harus agama dan saya. Tapi hukum ini adalah alat kita untuk berhadapan dengan siapapun. Ketika dalam masyarakat ada gesekan, benar yang disampaikan Pak Kepala Rambe, bahwa tenggene jalur hukum itu sesungguhnya mahal, Bapak. Biaya perkara. Ketika Bapak berhadapan dengan Kapolri dipanggil sebagai saksi di kepolisian. Bekal apa yang Bapak punya? Ketika ditanya, tanya betul Bapak Kapolsek, pertanyaan yang harus dijawab iya menjadi tidak, itu akan menjadi presiden. Tapi ketika hadirnya advokat, nanti akan kita berikan penyuluhan, Pak, berkesinambungan pada RW masing-masing. Tapi ketika nanti kita berjodoh menjadi pendamping Bapak, kita akan menerjemahkan secara rutin mulai A dan Z. Seperti nanti menjadi kolektor data, bagaimana cara menangani satu program seperti apa. Nah seperti tadi, jadi saya Bapak ada semacam pertanyaan dari Bapak-Bapak para ketua BPD. Kalau Pak Andi, Pak, ada pertanyaan Pak? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mokotima yang saya hormati bapak-bapak yang di depan beserta saudara-saudaraku BPD Kecamatan Taman. Yang pertama, kalau arahkan ke ketua BPD, saya minta dengan sangat bahwasanya adanya BPD monggo betul-betul bersinergi kali kepala desa, jaga kekompakan sesuai dengan topoksinya masing-masing. Terus terang bapak-bapak, bapak kepala desa ini setiap hari ini tamu nih kata, maka dari itu kenapa kita mengajak untuk BPD untuk bersinergi, LSM, wartawan dan lain sebagainya. Ini sering hadir ke desa, mau ada kesalahan atau tidak, kepala desa ini tetap dikunjungi. Maka dari itu saya mohon untuk semua BPD monggo membantu kepala desa bersinergi untuk membangun desanya masing-masing. Dan yang kedua, terima kasih Bapak Mahkamah Desa juga Beratin Jawa Timur yang telah hadir pada malam hari ini. Sesuai dengan apa yang telah dicurahkan oleh Bapak Mahkamah, itulah harapan kepala desa. Kepala desa betul-betul dilindungi secara hukum. Apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua betul adanya. Kepala desa saat ini bukan ciri di pengarane, anjing beli, sama ciri krosone mititi, beli langsung beli semua kroso. Maka dari itu, mungkin diawali pada malam hari ini. Harapan kami untuk mungkin jemput bola berkunjung ke desa-desa masing-masing Bapak. Betul-betul desa ada perlindungan hukum. Tadi yang dicurahkan 4 desa yang dipanggil Dumas. Secara pengelolaan dana desa, 4 desa ini terbaik Bapak. Pengelolaan
terbaik. Kenapa saya bilang begitu? Karena pemeriksaan ekspektorat 4 desa ini dikatakan terbaik, dapat tambahan ADD 199 DD. Artinya kan boten enten nopo-nopo. Lama tenang. Kok ujug-ujug 4 desa niki terus kena dumas. Kena dumas. Jadi pertanyaannya pripun? Napa? Nggih, dadi istilahnya kula nggih tanda tanya, apa salahku, lu macam mana? Lah ngoten. Bukannya saya takut Pak menghadapi itu atau dihukum. Problem kepala desa Pak. Nggih. Jika nanti ya ada kejelasannya apa kesalahannya, terus krungu warga kulo, keluarga kulo, anak kulo, ya nopo beban kepala desa ini. Ya Bapak, kita sudah menangkap apa yang Bapak sampaikan itu. Oke, dan satu mungkin tolong Bapak advokat ya selalu didampingi kepala desa secara hukum. Izin Pak, sebelum Bapak jawab sedikit aja ya. Oke. Jadi pertanyaan kulo terus kulo niku harus bagaimana? Oke, siap. Matur Oke. nuwun. Apalagi nanti program pemerintah ini dibebankan kepada Pak Kades. Aslinya Pak, alasan Pak Kades nih Pak, putus aja. Putus aja. Karena ini demi tanggung jawab. Program presiden ya mau tidak mau, insya Allah siap untuk melaksanakan. Kata Pak, jelasnya kedepannya monggo diperkuat untuk selalu mendampingi kepala desa secara hukumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan mendampingi desa, kepala desa. Bukan menaungi kepala desa. Bukan. Tempatkan kepala desa itu segala-galanya sesuai dengan perundang-undangan. Itu yang benar. Ini langsung aja bahasa bebas, merembak lah dari depan ke sana. Kalau sudah ada pelang di depan itu mahkamah desa, automatically kepala desa sudah dilindungi hukum. Tidak semudah memanggil itu dari kepolisian, kejaksaan, karena sudah ada pengacaranya di sini. Begitu. Terlebih-lebih di kampung Bapak di Madura sana, seluruh Madura itu sudah saya kuasai. Dan kita terakreditasi, insya Allah akan jalan. Mulai dari Sumeneb sampai ke Bangkalan sudah ada puspa pemadam kita di sana untuk mengawal, untuk bercokol, bukan melindungi. Tadi awal Bapak mungkin kurang menyimak yang saya katakan. Mahkamah desa itu berdiri bukan seenak hatinya kepala desa. Kepala desa menjalankan perintah hukum. Dengan demikian dirinya sudah otomatis dilindungi hukum sepanjang dia benar. Dan kita hadir di sini untuk melakukan perlindungan hukum bagi kepala desa dan masyarakat. Dan kita juga dibayar oleh negara Pak. Kami ini pengacara negara sebenarnya, tapi nggak perlu ngomong begitu. Kalau namanya organisasi bantuan hukum terakreditasi, kami punya anggaran dari APBN. Dan mana dari kami ini? Kalau nanti terjadi di sini, saya wajib menghadirkan Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur membuka pelang nanti di sini. Karena ini adalah peran pemerintah. Cuma dalam bantuan hukum itu ada 2 undang-undang mengatur. Undang-Undang Bantuan Hukum nomor 16 tahun 2011, Undang-Undang nomor 3 tahun 2024. Cuma 2 loh Pak mengatur kepala desa ini di bidang hukum. Nah, di dalam hal tentang pemberian bantuan hukum itu kami ranahnya. Menjalankan itu ada 2 dalam bahasa hukum, namanya regulator, operator. Regulator kita cukup lengkap, ada Pak Camat, ini regulator ini. Ada kabak hukum di kabupaten, regulator itu. Apakah mereka ini bisa jalan tanpa operator? Inilah yang pincang selama ini di Republik ini. Insya Allah kami akan turun sebagai operator namanya.
untuk melakukan semuanya. Kebenaran di Sidoarjo ini saya inventarisir anggota saya Radim berjumlah lebih daripada 100 orang. Kalau saya perintahkan hadir pasti mungkin nggak muat ini kita di sini. Tapi nggak perlu, hanya pentolan-pentolan saya hadir di sini mendampingi saya. Kita bertukar pikiran di sini, dan ini saya menyerap pengalaman pertama dan utama seluruh Republik tercinta ini. Gitu Bapak, jelas ya. Saya ulang sekali lagi, kepala desa bukan dilindungi. Kepala desa justru segala-galanya, karena dia menerbitkan SK pembentukannya dengan perangkat-perangkat yang ada. Ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas, ada pemuka agama, ada pemuka masyarakat, ada tokoh adat. Ini hukum adat kita masih ada nggak sih? Coba jawab dulu. Gak ada lagi, semua hanya mengejar materi. Saya tahun 70 sudah di Waru ini. Waktu saya pendirikan, adalah panggul-panggul senjata itu. Masih berada manusia sekarang, waktu zaman itu. Nggak kenal siapa nggak kenal. Tapi masih nawarin, Mas, monggo buah. Apa ada sekarang begitu? Kenapa? Adat yang demikian itu kan namanya budaya. Budaya itu kan adat, kebiasaan. Itu sudah hilang. Ini yang perlu kita bangun kembali melalui mahkamah desa ini. Makanya kalau barangnya terjadi sesuatu, coba sekarang mau jadi janda, mau jadi duda pun susah, harus bayar 1,7 juta. Bagaimana kalau dia mau kerjanya tukang daun? Kan kasihan. Itu bukan ke pengadilan agama mau cerai. Kenapa nggak musyawarah dulu di sini? Apa yang harus diselesaikan? Itulah antara lain nanti tugas mahkamah desa ini. Kalau memang sudah nggak dapat dipertahankan rumah tangganya, tapi bisa sudah memperoleh biaya ringan. Asalkan ada surat dari kepala desa, orang tidak mampu bisa gratis sih, nggak bayar 1,7 juta. Kembali saya katakan tadi, 70% keperdataan kita di Republik ini mati. Hanya lifestyle. Ini yang perlu. Apalagi di kampung kita di Semarang itu, di Madura sana, masih kental budaya itu. Tapi justru disepelekan, dianggap kuno. Inilah yang harus kita bangun kembali, bukan kuno. Itu yang benar-benar hasil dari wawasan Nusantara 19 adat, antara lain di Madura itu. Ini yang perlu kita bangun melalui mahkamah desa ini. Dari desa satu ke desa lain akan menjalar semua terbentuk seluruh Indonesia. Target kami 2026 sudah harus seluruhnya. Itu yang tujuan. Artinya supaya kebersamaan, persaudaraan. Tadi ada Bapak Ketua kita, persaudaraan kepala desa. Masa harus kepala desa bersaudara? Saudara saya Pak Camat ini. Tapi disinilah yang katakan budaya perlu kita, adat itu kita bangun kembali. Jadi rasa malu ada. Coba sekarang korupsi triliunan, ketawa masuk penjara. Sementara si di pinggir-pinggir jembatan sana itu kelaparan, menangis. Inilah keseimbangan sebenarnya. Kita ini ketinggalan peradaban kehidupan, dijajah oleh budaya-budaya dari barat, budaya-budaya dari luar. Makanya saya Ropa Unrambe tidak pernah pakai gelar. Saya nggak mau, saya haramkan, sudah 30 tahun. Malu saya pakai gelar. Anak buah saya kalau pakai gelar, tulis gelar saya itu sepanjang jalan itu, aku maki-maki dan aku mau tanda tangan surat dokumennya itu. Ini semua saya akan jadi advokat. Nggak ada yang pakai gelar. Malu pakai gelar, pintarnya anak menjembelah di jalan. Tapi kebelingan. Kata kiai kita dari Malang itu sudah di atas kopiah katanya kalau masih ada.
itu dikejar orang ilmunya, tapi tidak punya adab. Inilah hilangnya adab kita anak bangsa yang begitu santun, yang terkenal seluruh dunia, yang mau kita bangun kembali untuk peradaban aman dan sejahtera. Tadi salam apa tadi Pak? Sejahtera. Nah itu yang kita dambakan. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menarik kaki saya ke sini, tuh ini kejadian di luar dugaan semua ini. Begitu. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kami memahami apa yang menjadi pertanyaan yang akan datang, Pak. Tapi yang kita bahas ini secara global. Tapi ketika nanti ada semacam pencerahan seperti ini berkesinambungan, itu akan matching, Bapak. Jadi kebutuhan Bapak, pertanyaan Bapak apa langsung kita jawab secara tuntas. Plus teknis mekanisme seperti apa. Jadi ini akan kita buka pertanyaan lagi, Pak. Artinya kita kembalikan lagi budaya mahkamah desa. Hukum adat yang telah tertidur itu kita bangunkan lagi. Bapak mungkin ada sebagian yang pernah atau keluarganya ya, atau di masyarakatnya ada yang berhadapan dengan hukum. Bapak kalau ketika orang berhadapan dengan hukum, itu berapa nilai materi yang dikeluarkan? Belum lagi disampaikan oleh Pak Rabi tadi, secara materi, secara moral, meter segala macam, itu keluar lebih banyak. Belum lagi berhadapan dengan tanda kutip Bapak Ibu ya, oknum aparat penegak hukum. Sedangkan kami ini Pak lahir dari bapak-bapak, untuk bapak-bapak, kita tidak ada yang gaji Bapak, kita yang gaji diri kita sendiri dengan klien-klien tadi. Nah, tapi ketika kita membumi di sini dengan hasil kongres bakti untuk keadilan, Bapak. Jadi perkara teknis nanti kita bisa jabarkan tuntas Bapak. Tapi dengan kehadiran mahkamah desa nanti akan disonding oleh Bapak-Bapak Rapi pada kementerian yang ada dan direktur ke Bapak Presiden Pak Prabowo. Sesungguhnya kami sendiri anak-anak beliau ini tahu akses beliau kan sedemikian rupa. Belum lagi di waktu dekat kemarin beliaunya diundang oleh Mahkamah Yudisial Bapak ya untuk segera memberikan wacana hukum seperti apa. Karena apa Bapak ngapunten ya, yang bukan hanya saya dan juga mereka, ternyata kekuasaan dan uang itu membuat kita gila. Tapi ketika kita sering-sering berkumpul, berdialog dengan dialog kemesraan kita ini, itu akan rapat setengah Pak. Kembali lagi kepada ketua kepala desa tadi. Ketika siapapun datang ke desa Pak, dengan alih-alih Pak mau izin ada berita seperti ini, Bapak jangan tanggapi dengan reaksi yang pajangan. Silakan saja, Bapak dari mana? Tapi nanti kalau ketika berjodoh, itu akan tugas kita. Kita akan menjadi pemimpin di depan. Bapak dari mana, siapa, ada surat tugasnya tidak. Kalau tidak ada, kalau memang dia benar-benar media, dia harus terdaftar di Dewan Kehormatan masing-masing. Sekarang Pak, uang 6.000 saja, 6 juta, bisa bikin yang namanya media online. Ini kita ngomong oknum nih, buat ngomong medianya. Tapi apa yang dia beritakan tidak berimbang. Kadang narasumber yang dikatakan viral itu belum tentu benar. Dan viral itu adalah sepenggal peristiwa yang seolah dilihat orang benar. Ternyata kalau kita kaji, itu masih ada runtutan yang lain Bapak. Nah itu Bapak. Jadi mohon beberapa pertanyaan lagi Pak terkait mahkamah desa. Susunannya itu siapa saja? Satu, Bapak Kepala Desa bertindak sebagai hakim. Di situ nanti ada para anggotanya Pak, ada bimas, ada tokoh masyarakat. Artinya jangan sampai perkara ini naik ke kepolisian. Akan sangat mahal Bapak. Akan sangat mahal menguras emosi segala macam. Tapi kalau ke desa itu dimungkinkan. Ada dasar hukum yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum kita. Ada, jangan khawatir. Dan kita bisa diuji kembali atau paling tidak misalkan dia ngomong untuk Mas, mau bisa diuji apa perkataan kita ini sekedar kebelam atau benar-benar berdasarkan hukum. Nah nanti kita buktikan bersama-sama Pak. Satu hal lagi Pak ya, saya berdomisili di Kedung Turi Bapak. Kenapa desa Kedung Turi ini kuat? Namun tinggi, mungkin karena ada Bapak Kepala Desa yang jago di bidang birokrasi, ada Bapak Ketua BPD Pak Wahyu ini memang secara personal juga di partai, secara organisasi dia kuat. Belum lagi ada kami di sini sebagai lawyer Pak. Gedung Podojoyo itu mungkin Bapak Arifin kertas ini sejarahnya itu adalah tanah desa yang dimakan oleh PPI Sepat itu. Saat itu dari PPD terdahulu datang ke kami, Mas ada temuan ini tanah desa, gimana? Oh Bapak, saya tidak harus aktif menawarkan diri saya sebagai lawyer, tidak. Bapak cari lawyer yang lain. Ketika cari nggak ada, wis sampai nangis. Oke Pak, harusnya Pak, kalau ada lawyer untuk komisi masyarakat 1 juta minim gitu. Tapi saya katakan tidak Pak.
Saya beradaptasi dengan lingkungan, kan saya kerjakan. Saya surat menyurat dengan ispat itu Bapak, mulai klarifikasi, somasi terkait keberadaan tanah tadi. Bapak Arifin itu ada di situ saat itu. Akhirnya kita koordinasi dengan BPD sampai surat itu jatuh ke zaman Pak SBY, dan surat saya diambil 6 bulan. Ketika itu tuntutan kami 6 miliar. Harapan kami itu 6 miliar tadi sejahtera warga. Minim gitu, tenggene RW itu ada wifi. Kedua, adik-adik kita minimal sekolahnya S1. Bila mana mau jadi dokter, ambil di uang desa. Jadikan dokter, lalu kembali lagi ke desa. Seperti itu Pak. Ternyata mereka kenyang gitu, ini 2, sekian M. Saya juga berpesan pada Bapak Kepala Desa Terdahulu dan BPD, Pak, jangan diterima dalam bentuk uang. Redaksionnya harus dirubah. Kalau itu Bapak terima, itu jatuhnya gratifikasi. Sempat perasaan bangga itu Pak Direkturnya, itu kami laporkan ke Polda Jatim, dan itu kita urunan sama teman-teman. Saya masih ingat. Dan ketika itu, kabupaten yang namanya pendidik, kita dienakan itu, dibikinkan problem mungkin ya dia berpikir barang enak ini. Di dua sisi bagi tanda kutip ya. Akhirnya lama-lama begitu dibangunlah gedung Podojoyo itu Pak. Dan saya secara pribadi sangat senang. Saya tidak harus ngomong itu dan saya tidak. Itu memang banyak kerjasama dari elemen masyarakat. Cuma kami yang sebagai ujung tombak ini, Pak, surat menyurat ketemu dengan bupati, kementerian segala macam ada hubungannya di sana. Itu salah satunya Pak. Kalau untuk mengurusi masalah LSM dan kutip ya, ormas segala macam, Jawa itu hal yang tidak berat Pak. Asalkan tahu ilmunya gitu. Memang hukum itu sengaja dan masyarakat kecil di bawah ini dihilangkan atau dikabulkan. Hingga Bapak menemukan keadilan ini susah. Tapi bagi kami yang profesional, yang datang ke kami yang berduit loh Pak. Sejujurnya kami juga miris, nelongson, mana orang yang bisa. Ternyata bahwa kita ini membuat semacam pada konsentrasi ada pos batu adil. Dari 10 perkara kita sisihkan 2 buat orang yang tidak mampu gratis. Itu kemarin, tapi sekarang semua sudah gratis asalkan ada ketentuan yang syarat yang berlaku. Itu ada undang-undangnya sudah disampaikan, undang-undang tentang kebutuhan hukum gratis. Saya kemarin merinci bahwa datang ke istana beberapa kali. Luas umur Pak, kita kan berburu yang senior gitu. Luas kita satu-satunya situasi Bapak. Pulau ketemu kali Pak SBY saat itu di istana Abraham Samad. Akhirnya saya dedikasikan buat bapak-bapak. Atau si ini secara teknis bapak-bapak. Monggo kapan-kapan kalau kita berjodoh kita ngobrol lagi. Apa yang menjadi pertanyaan bapak kita jawab tuntas. Beliaunya ini adalah sekedar simpati memberikan kerangka hukum pada kami anak-anaknya untuk jalan. Nah, mungkin belum bisa bapak begini bahasa hukum. Tapi nanti insya Allah Pak, kalau kita berjodoh kita jelaskan semua. Kita akan sawari ke masing-masing RW. Kebutuhan ibu terkait hukum apa? Apa menjadi pertanyaan ibu? Kita jawab di situ. Tapi kan pendampingan hukum yang litigasi di pengadilan itu berbeda Pak. Makanya kalau berurusan litigasi pengadilan mahal. Penting semua ditarik masyarakat sampai kalau berperkara tarik aja ke desa. Selesaikan di situ. Bukan mahal. Bentar itu pertanyaan Bapak. Punya Pak Ketua ya, terima kasih karena ini menarik juga ya mahkamah ini. Terus habis itu ini apakah tidak berbenturan? Karena saya sendiri ada di hukum ini restorasi justice ya. Saat ini pun tidak bergerak dan kebetulan di taman saya ketuanya tidak ada pergerakan. Jadi dalam hal ini dengan adanya mahkamah ini kalau benar-benar bisa dijalankan oke. Tapi kalau hanya seremonial ya yang ini kita lihat ke depannya. Yang pertama. Yang kedua yang saya tanyakan, dengan adanya membentuk mahkamah desa ini, apakah membutuhkan anggaran desa ini nanti? Ini yang paling utama. Karena nanti kalau ini ada anggaran yang disisihkan untuk membentuk mahkamah desa ini, ya pasti bertabrakan lagi karena anggaran kita juga dipangkas. Itu aja. Dalam arti dengan adanya mahkamah ini kalau benar-benar bisa berjalan, saya alhamdulillah. Kalau Bapak ini nanti hanya seremonial, ya saya sangat sayangkan. Karena zaman sekarang Pak, ya kita itu ada inspektorat di mata hukum desa ini. Inspektorat juga payu Pak. Nah, jadi ada lagi tingkatan lagi, APH, ada kepolisian, ada kejaksaan dan macam-macam. Nah, berhubung di Bapak tadi ngomongin masalah adat dan segala. Dan saat ini Pak, zamannya sekarang Pak, zaman
zaman saiki Pak basa Jawa Pak. Nah itu terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Jadi ada dua pertanyaan ya Pak ya. Yang restoratif justice itu berlaku atau mungkin mahkamah desa itu ada sekedar wacana? Pokok. Tambah satu lagi aja. Silakan. Awayu, BPD. Restoratif justice itu nggak jalan sampai sekarang. Tadi Anda saya katakan. Kenapa demikian? Karena tidak ada cantelannya kepala desa menganggarkan untuk itu. Tidak ada lembaganya dan tidak ada dasarnya dan keputusannya pun tidak ada. Kalau berdiri mahkamah desa, apapun itu nanti anggaran tentang ADD dan dari mana pun itu posnya, saya kira atasan pasti tahu. Ini adalah barang emas, inilah barang bagus. Penyelesaiannya. Kenapa? Tadi awal kalau Bapak menyimak saya jelaskan bahwa mahkamah desa itu dibentuk oleh kepala desa, itu dasar hukumnya lengkap semuanya. Kenapa itu tidak jalan restoratif justice tadi? Karena nggak ada cantelannya. Nggak ada cantelannya. Kalau ada cantelannya, jalan barang itu. Maka tadi saya katakan, saya berjuang apapun terjadi di mahkamah, kalau perlu saya demonstrasi, saya kerahkan anggota supaya putusan mahkamah desa itu dapat dipiat ke pengadilan. Artinya piat itu pengesahan, piat namanya. Itu kita usahakan itu apapun yang terjadi. Kenapa? Karena ini barang dulu tahun 80-an itu ada itu. Maaf sedikit brainstorming. Ayah saya adalah tokoh Masumi di PKI kan, dengan tujuan karena ayah saya tidak mau masuk baju kuning pada zaman itu. Ayah saya tokoh Masumi di PKI kan dengan tujuan pilih masuk penjara atau kau diam. Kenapa? Karena ayah saya tokoh seperti saya ini, tokoh di kampung itu, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama juga. Disinilah tergerus keadaan peradaban kita tadi katakan Pak. Oleh karena itu saya jawab saya pertegas, kalau ini pembentukan mahkamah desa itu ada dasar hukumnya, bukan main ada-ada, dan itu lagi kebutuhan. Sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kasihan rakyat ini tertindas. Kasihan kepala desa dibebanin yang bukan bebannya. 10 tahun dikasih, tapi harus dipertanggungjawabkan yang bukan bebannya. Ini yang menjadi masalah. Isilah kami sadar, ahli-ahli hukum kami dari peradilan ini melihat, membaca, menelaah kondisional yang dilakukan itu. Kira-kira begitu Pak. Jadi sehingga nanti putusan kepala desa itu adalah mempunyai kekuatan hukum yang sangat mengikat. Dan nanti yang memimpin persidangannya pun kepala desa, bisa juga kami, bisa juga anggota saya. Tidak semua kepala desa. Makanya di dalam pembentukannya personalnya itu, kepala desa merangkap anggota, sekretaris desa merangkap anggota. Karena kalau sudah di majelis adalah yang sama untuk mencari bagaimana memusyawarahkan mufakat supaya perdamaian tercapai untuk menjadi kembali keadaan semula, sehingga nanti tidak ada yang dirugikan. Seperti tadi saya katakan, contoh yang tadi si remaja, kenapa harus dihukum 4 tahun? Si Jabang Bayat tadi bagaimana nasibnya masa depannya? Tapi kalau laki-laki itu bertanggung jawab, bukan hanya sekedar tanggung jawab ucapan, tapi dengan suatu jaminan di hadapan kepala desa ataupun putusan kepala desa, dengan yang disebutkan dengan putusan mahkamah desa, kan itu sudah putusan. Jadi setiap permusyawaratan mufakat itu mau berhasil tidak berhasil pasti harus ada keputusannya, supaya ada kekuatan hukumnya, sehingga nanti di pengadilan pun tidak lagi menjadi masalah, supaya hakim itu gak bisa disogok. Sekarang ini kan hukum itu yang bengkok dilurusin, yang lurus itu dibengkokin. Saya udah setengah baca dan pekat Pak. Saya 77-78 saya udah praktek advokat. Malam melintang di profesi udah saya alami. Maka tadi Bapak cuma bilang alhamdulillah, bilang saya 48 tahun cuma alhamdulillah. 72 umur sekarang. Sisa-sisa hidupku ini ingin mengembalikan bagaimana tegaknya hukum yang berkeadilan yang baru ini.
Kenapa baru sekarang Perajin membuka? Karena baru dimuat. Kekuasaan kepala desa itu begitu penuh, mewakili Tuhan loh itu. Coba baca undang-undangnya. Saya ulang sekali lagi, baca undang-undang desa itu. Kepala desa itu mewakili Tuhan, bukan mewakili camat, bukan mewakili bupati, bukan mewakili presiden, bukan, mewakili Tuhan. Baca, hayatin, dalamin, pahami, simpulkan. Wah, kepala desa rupanya mewakili Tuhan. Bukan demikian berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa yang mana? Dan ini yang berbicara adalah hukum, kita berbicara. Nah, ini ada peluang, bukan peluang maksud saya, sudah diatur oleh hukum. Ya coba kita lakukan, menegakkan hukum. Jangan lagi di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, langsung kepada rakyat kita turun tangan. Demikian Bapak, semoga bisa berjalan. Bukan seremonial ini, tapi ini kita praktekkan langsung. Kita buktikan, silakan. Ya, terima kasih. Yang kedua, jika kita ingin membentuk mahkamah desa, kita itu berhubungan dengan siapa di sini. Karena di sini banyak yang belum tahu kalau nanti kita mau membentuk mahkamah desa, kalau tidak ada yang bapak-bapak atau perwakilan, kita tidak bisa. Mekanisme kerjanya maksudnya Pak? Mekanisme kerjanya mahkamah desa seperti apa? Oke, nanti ada dibahas secara detail. Itu konsultan hukum saya juga, asisten saya juga. Ketika bicara perkara yang nanti RJ Bapak maksud, beliau sudah saksi itu. Kita menyelesaikan perkara-perkara sosial sudah banyak. Contohnya ketika geluran itu Pak, sampah perumahan di Taman Pondok Jati Pak, itu kita selesaikan. Pada waktu zaman terdahulu Pak Aris Sargini. Kedua, kami juga mengadvokasi pedagang pasar sepanjang. Bagaimana kita buatkan akte pemberian paguyuban, kalau kita memberikan pemahaman terkait bagaimana cara berorganisasi, tetap kita paham. Nah itu sampai seperti itu. Nah mekanismenya seperti apa dan apakah BPD itu bisa jadi bagian dari mahkamah desa, ini akan langsung dijawab dulu. Kan DPR-nya desa, mewakilin rakyat. Yang duduk nanti di dalam personal, tadi sudah saya jelaskan awal Pak. Perangkat desa ada. Perangkat desa itu kan terlain BPD. Tapi tentunya nanti kita personal daripada mahkamah desa ini mesti paralel. Kita menyelenggarakan pendidikan paralel ya, bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur. Gak perlu nanti di sini kita gelar pendidikannya. Jadi siapa saja kan sudah saya jelaskan, tolong disimak baik-baik Pak. Pertama, kepala desa sebagai ketua merangkap anggota. Jadi walaupun kepala desa kalau waktu memeriksa persidangan itu ya anggota, nanti paling ditunjuk satu orang siapa ini pimpinan sidang kita nih, entah Pak Dian, entah sekretaris sekdes, siapapun itu bisa, tapi status di dalam persidangan itu adalah anggota. Tentu persidangan itu supaya lancar jalan, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, itu namanya ada pimpinan. Siapa saja bisa pimpinan pada saat itu. Dan lihat persoalannya, kalau rumit, kalau cuma hanya sekedar suami istri bertengkar cukup 3 orang majelisnya, contoh. Kalau rumit soal pertanahan mungkin 5 majelisnya. Lebih besar lagi mungkin 7. Itu nanti pengaduan dari masyarakat masuk ke Mahdes, Mahkamah Desa, oleh ketua Mahkamah Desa membuat persidangannya. Tentu didengar dulu apa pengaduannya ataupun permohonannya untuk diselesaikan. Baru dipanggil yang termohonnya ataupun yang bersangkutan, baru dipadukan untuk menyelesaikan masalahnya. Namanya itu mediasi, sidang mediasi, dan itu diatur oleh undang-undang. Nah oleh karena itu kembali kepada yang pertanyaan Bapak tadi, perangkatnya itu siapa aja? Ya tadi kepala desa, sekretaris desa,
OBH, organisasi bantu hukum kami ini, pengacaranya dan para legal di sini termasuk, dan juga tokoh masyarakat, perangkat desa itu kan BPD. Nah, jadi siapa aja bisa di situ nanti berperan. Yang jelas semua nanti akan kita berikan pendidikannya. Posma Komadin kerjasama dengan Kanwil menyelenggarakan untuk mengikuti pendidikan para legal. Nanti selesai pendidikan diberikan sertifikasinya yang disahkan oleh kementerian dan memperoleh gelar CPLA si Badu atau si Abadi CPLA, bahwa ini berarti orang para legal ini, penegak hukum ini, karena para legal itu sudah status penegak hukum. Itu undang-undang hukum itu, bukan karangan saya. Undang-undang Bakum, Undang-undang Bantuan Hukum nomor 16 tahun 2011 di situ disebutkan para legal diakui oleh undang-undang sebagai penegak hukum. Nah, jadi siapa saja mungkin bukan kebijakan, tapi tentu mendirikan Mahkamah Desa ini pun tidak seenaknya kepala desa, tentu diajak musyawarah rapat dulu nanti. Tata caranya adalah polanya dan sebagainya. Itu yang jelas. Siapa kalau nanti dia sebagai bukan BPD asal ikut di Mahdes saja, mungkin dia harus melepaskan jabatan yang lain, nggak boleh rangkap lah label, nggak boleh demikian, karena di sini adalah hukum. Masa kita harus melanggar hukum? Itu Pak ya, itu yang jelasnya. Tujuan kita Mahkamah Desa itu memberikan tadi simbol apa tadi, simbol motonya aman sejahtera. Itu tujuan lebih daripada itu. Dan terkhusus lagi untuk bagaimana Bapak Kepala Desa ini bekerja dengan tenang, jangan dikotak-katik. Ini dari seturu tenang. Oh iya, orang aja saya sendiri kepala desa di kampung saya di Batak sana itu, dari aku tiru, bagaimana ini Pak? Bayangin 1,2 itu cuma sampai ke tangan dia, kurang daripada masa kita cerita lah. Aduh, bahaya kamu saya bilang. Tapi itu tak fakta. Ini bagaimana melindungi kepala desa ini? Bahasa siapa tadi? Nah itu bukan lagi melindungi, justru kita tempatkan kepala desa itu sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Tidak semudah gampang panggil, punggal, penggel, aduh, habis waktunya nggak pernah bekerja, ngurusin rakyatnya. Inilah gunanya kami hadir atau kita bentuk Mahkamah Desa itu, sehingga dengan adanya SK pembentukan itu permanen personalnya. Untuk tentang keamanan ada Babin Kaptimas, untuk tentang keamanan dan segalanya ada Babinsa. Tokoh masyarakat, kembali ke tadi, kalau sudah diperiksa diadili di Mahkamah Desa, saya kira di sini yang paling memperoleh hukum yang berkeadilan. Kenapa? Nggak mungkin kepala desa macam-macam. Karena yang mengadili itu siapa, yang diadili siapa? Ini kan bagaimana memulihkan kembali seperti semula. Kalau berantem, terjadi pukul-pukulan, bacok-bacokan, kalau ditanggung bagaimana menyelesaikannya dengan baik-baik. Kembali tadi yang kata Bapak kita, red justice itu jalan nggak? Enggak. Kenapa? Nggak ada cantolannya, nggak ada lembaganya. Hanya seremonial, hanya sebutan lifestyle. Keadilan justice, keadilan retroaktif nggak ada. Ujung-ujungnya semua bikin rakyat juga sengsara. Nah makanya itulah jawabannya Pak. Jadi nggak jalan barang itu karena tidak ada lembaganya, tidak ada badannya untuk menyelenggarakan tadi. Itu masalahnya. Inilah kita lihat ketimpangan, kekurangan. Sementara hukum atau undang-undang desa memerintahkan itu harus dilaksanakan.
Kembali tadi salah satu kelemahannya itu tadi ada regulator, tidak ada operator. Insya Allah kami siap jadi operator. Terima kasih. Sebelum pertanyaan Saya coba satu ini dari saya. Nih, sebentar, saya paham. Kalau yang saya tangkap ini kan istilahnya BPD juga kepingin berperan, kan di situ. Nah, saya cuma satu, Pak. Jadi di sini. Kalau kami di kecamatan ini, kami memang sudah pernah ada istilahnya pemberitahuan untuk pelatihan para rekal ini. Nah, cuman ini yang belum pernah sosialisasikan. Nah, dan ini pun dari kabupaten itu hanya untuk kepala desa. Nah, di sini Pak, kami ini kan juga takut, nggih. Kita bukannya apa, kita bukannya suuzon dengan kepala desa nanti yang melebihi kewenangan. Nah, apakah bisa nanti mungkin para BPD ini juga ikut pelatihan di situ menjadi para rekal? Nah, dasarnya apa? Dasarnya apa? Karena gini Pak, kalau kepala desa mungkin ada surat dan mungkin ada pembiayaan dari ini. Sedangkan untuk masyarakat yang kepingin menjadi para rekal ini dari BPD, karena BPD ini istilahnya bukan perwakilan Pak. Jadi istilahnya dia ini ya istilahnya yang apa ya, personalitas yang memang benar-benar dipercaya oleh warganya. Itu karena ngapun kan kenapa BPD dulu berubah nama itu kan di situ Pak, hanya gara-gara dulu tuh BPD itu tulisannya Badan Perwakilan Desa, akhirnya ada sedikit overlap. Loh, saya perwakilan berarti saya harus ini, padahal sekarang kan tupoksinya BPD bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa. Jadi bersama-sama kepala desa mewujudkan, merumuskan apa yang istilahnya benar-benar anggaran ini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, mungkin pertanyaan saya itu tadi, bisa enggak kami sebagai masyarakat umum atau BPD ini ikut pelatihan? Karena saya baca, saya simpulkan kepala desa sebagai hakim berarti harus ada pelatihan, Yang kedua, ada majelis-majelis istilahnya kalau tingkatannya rendah atau ringan ini ada 3 majelis. Berarti kan majelisnya harus ikut pelatihan supaya dia paham. Nah, kalau majelis ini hanya kepala desa yang mengikuti dan membentuk, saya yakin BPD tidak sepakat. Saya yakin itu. Tapi kalau BPD ini juga diikutkan dalam pelatihan dan juga menjadi salah satu unsur istilahnya ada di dalam majelis itu, kemungkinan juga istilahnya apa ya, bisa berimbang lah, mungkin itu. Jadi pelatihan ini di bagaimana, dan kalau kayak saya pahami dulu saya pernah menugaskan kepala kelurahan Pak, dulu itu sekarjangan Pak Ahmad, itu yang jadi paralegal, dia itu diklatnya sekitar 3 bulan ya itu. Nah, di sini nanti kepala desa nanti nggak bisa bekerja lagi, bingung mana ya BPD nanti ya. Mungkin itu Pak. Nggih, sami nggih. sebelum dijawab ya oleh Pak Rambe, ada lagi satu boleh? Satu nggih. Ini penting Pak. Terima kasih. Pendidikan paralel itu 3 bulan itu sebenarnya kalau teorinya itu 3 hari, bukan 3 bulan monoton dari pagi sampai sore, bukan 3 hari. Mungkin 3 hari ini full. Narasumbernya dari Kanwil, narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini BPHN, dan kami sehari-hari. Yang dimaksudkan 3 bulan itu adalah prakteknya. Namanya itu evaluasi. Kita berikan praktek-prakteknya, ibaratnya ikut dengan Pak Wildan, ikut dengan Ibu Anita. Oh ini loh Pak, nanti dituntun selama 3 bulan, baru dievaluasi.
bukan selama 3 bulan mendem pendidikan pelatihan, enggak. Itu tekniknya. Teori itu cuma 3 hari. Itu pun tidak harus pakai di kelas begini offline, tapi adalah online. Nggak sanggup lah nanti kepala desa membayar tiket saya pulang pergi nginap di hotel. Dari mana dia uang, kasihan. Tapi saya nanti mengajar itu dari Jakarta Zoom online. Dan prakteknya juga langsung. Nanti habis 3 hari teori itu, mentor-mentornya dari Perading ini menuntun, ini loh begini, karena ada 2 pekerjaan advokat seperti kami ini, litigasi dan non litigasi. Litigasi yang dimaksudkan itu kalau sudah di pengadilan ataupun sudah di polisi perkaranya. Non litigasi itulah tugas kita yang ada di desa ini. Yang tadi RG, bayangkan 70% lapas itu manusia yang tidak berdosa. Ngeri. Menurut hukum saya tanggung jawab, saya bisa pertanggungjawabkan kata-kata saya. 70%. Kenapa? Tidak perlu saya jelaskan lebih jauh, mungkin kalian pun sudah paham. Tidak ada tempatnya harus saya terangkan lebih jauh, karena ini terbuka. Ini yang perlu kita selesaikan, bagaimana melindungi rakyat ini. Makanya di SK-nya itu pun, SK pembentukannya itu antara lain advokasi, memberikan pelayanan hukum, bla 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 bla. Ini nanti kita ajarin para legal itu, karena kami tidak hanya selamanya di kantor desa ini. Kami sebagai mentor ataupun tata laksana, kami juga perlu cari makan, menjalankan profesi di pengadilan, kemana-mana dan sebagainya. Nanti para legal inilah, kembali yang katakan Pak Camat tadi, ya pilihlah mau ikut di BPD atau mau ikut di Mahkamah Desa. Ini sama-sama lembaga, nggak boleh double tentunya, dan itu sudah konflik interest namanya. Tolong itu dicamkan, diperhatikan. Kita ingin menata agar Mahkamah Desa ini sebagai tumpuan harapan. Jadi nanti kalau sudah ada Mahkamah Desa di sini, ada RG, kepala desa bisa mengambil dari kantor polisi, saya akan periksa RG. Ini permohonan ada, bisa ditarik orang dari sana, dari penjara itu. Tolong untuk warga saya, keluarga sudah menyelesaikan ini. Hebat gak kepala desa? Itu perintah hukum, bukan perintah saya, bukan perintah Pak Camat. Itu perintah hukumnya demikian. Nah begitu juga yang lain-lain sampai di pengadilan. Sudah mau diputus sore ini, hari ini, pagi-pagi datang Pak Lur, Pak Camat, Pak Kepala Desa ke pengadilan. Bapak Hakim, perkara ini kami RG sudah diperiksa, sudah diproses, diselesaikan. Bawa pulang itu orangnya, selesai barang itu. Ini kan mempraktekkan ini selama ini nggak ada. Yang saya sebutkan tadi namanya operator. Operatornya ada ibu wanita, suaminya ada, para lehal, bawa sertifikatnya. Belum 3 bulan. Nah, nanti ada sertifikatnya itu, disahkan oleh Kementerian Hukum RI. Pakai gelar titel itu bukan gelar-gelaran, bukan sembarangan pakai itu. CPLA itu negara yang memberikan itu melalui pemerintah, Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dan nanti berpraktek juga bukan hanya di kepala desa, para legal itu di rumah maupun bisa. Para legal Nun Sewu, namanya siapa Pak? Sutrisno CPLA, para legal buka pelayanan hukum bisa. Itu sudah dijamin undang-undang itu. Sebagai pengabdian tentu di sini statusmu para legal di desa ini. Ibaratnya ada dokter dan bidan gitu ya Pak. Ya, jadi kalau zaman dulu kita mengenal ada dokter, tukang suntik, bukan hanya dokter, ada mantri. Nah sepertinya begitulah status para legal itu. Kami advokat adalah dokternya, terus bapak-bapak yang para legal ini menjadi mantrinya. Dan itu bisa langsung beracara ke mendampingi ke polisi, kemana-mana bisa. Itu undang-undang mengaturnya. Saya kira sudah. Sebelum pertanyaan terakhir Pak, saya sambut dari Pak Camat tadi menarik.
memang kepala desa dengan BPD ini dari rahim yang sama, Bapak, dari bupati. Namun tugas dan fungsi pokoknya berbeda. Bapak kepala desa menjaga pemerintahan dengan keputusannya, Bapak BPD mengkritisi apakah dulu itu benar kan itu cuma itu. Tapi karena antusiasme Bapak ini terkait paralegal dan mahkamah desa, ingin berkiprah juga, tentunya ya, pemahaman berbeda nanti Bapak. Memang harus melepaskan salah satu untuk menjadi sesuatu yang lain. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal dikatakan bahwa haji tidak yang haji agama, tapi haji hukum. Saya sekarang haji hukum dan saya merasa awam sekali dengan hukum. Itu bertanya, mohon maaf kalau pertanyaan nanti tidak mengena atau salah. Yang pertama terkait dengan mahkamah desa. Ini kan hal baru tadi dari awal sampai sambutan-sambutan itu mencerahkan sekali. Memang realita hukum, permasalahan hukum di negara kita seperti yang disampaikan Bapak tadi. Akan tetapi pertanyaan kami, karena ini yang melaunching adalah Peradi, bukan dari negara resmi, artinya pertanyaan kami, seandainya desa ini nanti berinisiatif membentuk mahkamah desa, ini apakah nanti tidak melawan hukum atau dalam bahasa lain membentuk negara dalam negara? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, seandainya ini nanti disetujui dan negara mengakui, ketika terjadi permasalahan di desa, misalkan mahkamah desa tidak bisa memutus atau terjadi naik banding, apakah kemudian ada peran dari mahkamah lebih atasnya lagi? Saya kira dua itu, yang pertama yang urgent, yang fundamental. Apakah kita ini tidak bertabrakan dengan aturan yang di atas tadi Bapak? Itu ya. Iya, sehingga kan orang jelas awam nih, tentang hal baru lah. Dengan mahkamah desa ini kan sangat baru. Ketika kita membentuk itu, apakah kemudian nanti dari pemerintah kecamatan, kabupaten, bahkan penegak hukum ini bisa kemudian merestui itu sebagai peradilan sah? Dan yang ketiga adalah apakah ada pembatasan, misalkan yang berperkara di kejaksaan, pengadilan, kepolisian itu masalah-masalah ini kemudian yang di mahkamah, jadi ada klasifikasinya seperti ini atau gimana? Terima kasih, ada 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahkamah desa ini bukan karangannya Peradin, bukan juga kehendaknya maunya kebijakan dari kepala desa, tapi itu adalah perintah hukum, bukan negara dalam negara, bukan bertentangan dengan hukum, justru melaksanakan perintah hukum. Tadi sudah saya bacakan, Undang-Undang Bakum sudah diterangkan. Kemudian Undang-Undang Desa nomor 3 tahun 2024 masih belum setahun umurnya. Di situ mensyaratkan, mengamanatkan, bahasa kerennya lagi mandatori Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 pasal 26 ayat 4 huruf F, penyelesaian perselisihan warga desa, menyelesaikan perselisihan warga desa. Nah, kalau sudah ada mandatori yang demikian, itu namanya perintah upah. Terus apakah bisa kepala desa sendiri menyelesaikannya? Kan dia harus punya perangkat. Namanya perangkat itu adalah lembaga. Lembaga apa namanya? Peradilan. Ini nggak boleh, karena sudah ada pengadilan. Ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Terus apa namanya? Kalau tadi awal bahkan sejak zaman Portugis sudah saya jelaskan, peradilan adat itu ada, tapi itu nggak bisa kita pakai lagi. Ini peradaban perkembangan zaman kita sesuaikan dengan namanya nomenklaturnya yang dibuat oleh Kementerian Hukum adalah Mahkamah Desa. Selengkapnya nanti mungkin Bapak Dian akan memberikan contoh-contohnya ataupun dasar-dasar hukumnya, lengkap sudah ada. Itu yang perlu kita ujuk nyatakan. Makanya saya katakan tadi, seluruh Indonesia ini pertama kali inilah pemecah telur. Saya turun di sini. Makanya
Mohon maaf, Pak Meo mengatakan kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kami siap untuk menantang demikian. Kalau masih bisa bernapas, kenapa tidak injak sekalian? Ini kita lawan demi hukum yang berkeadilan. Kasihan Pak Camat, nggak bisa tidur. Kasihan sama Pak Kades, diobok-obok terus. Inilah gunanya kami di sini. Disitulah panggilan nurani. Yang paling saya katakan tadi, Pak Camat bilang aku 48 tahun, sudah 72 barang itu. Sebentar lagi sudah maghrib, bentar lagi menjelang maghrib ini. Mudah-mudahan panjang umurku bisa aku nikmati nanti mahkamah desa di sini. Aku datang, lihat pelangnya, saya lihat musyawarah, mufakat bisa berhasil. Alangkah bangganya mungkin saya meninggalkan dunia yang mana ini dengan senyuman. Itu doa saya. Doakan saya mudah-mudahan sehat walafiat. Tidak terjawab ya Pak semuanya ya. Jadi ini semua kita bukan ngarang-ngarang, bukan melawan, tidak ada di sini. Kita melaksanakan mandatori undang-undang. Terima kasih. Memang tidak semua pertanyaan Bapak bisa kita akomodir dan kita jawab dengan kepuasan yang berbeda-beda Bapak. Akan tetapi pertanyaan terakhir tadi, apakah ketika di tingkat mahkamah desa tidak bisa ada mahkamah? Tidak ada Bapak. Memang ada klasifikasi perkara. Kayak korupsi kayak itu bukan sakit Bapak. Nah nanti secara breakdownnya, secara itu detailnya, kalau kita memang berjodoh, kita akan ulas lagi. Ini adalah sekedar pengenalan terkait apakah itu mahkamah desa, lalu dampaknya seperti apa. Artinya apa? Kita dituntut responsif Bapak sekalian secara kelembagaan, bahwa ketika ada gesekan antar masyarakat langsung Bapak ambil alih. Ada apa sih? Ada masalah oposisi. Kita damaikan. Yang dinamakan restoratif justice itu Pak. Kenapa di desa tidak ada kanalnya? Karena belum terbentuk mahkamah itu. Restoratif justice itu sejujurnya kebutuhan polisi, jaksa, hakim, sesuai dengan undang-undang mereka. Pengacara tidak bisa, kita yang memohon. Makanya kita juga yang bikin mereka seperti itu. Restoratif justice sendiri Bapak Ibu, tanda kutip ya, tidak semudah itu langsung damai, tidak bisa. Tetap ada sesuatu di bawah meja, di belakang punggung seperti itu. Nah itu nanti secara hidupnya akan kita sampaikan kepada Bapak-Bapak. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, Pak Camat dan Bapak-Bapak yang ada di depan, terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa ini. Mungkin di lain hari akan kita sambung kembali secara detail Bapak. Dan kami secara struktural dari DPP Pusat, Bapak Ruben Lambi, dari DPP Perhatian Jatim dan teman-teman yang ada di sini, bila mana ada salah-salah kata, kami mohon maaf Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kecamatan Taman? Alhamdulillah, luar biasa sejarah. Mudah-mudahan niatan tulus, niatan saya dari beliau-beliau para advokat yang kita sayangi benar-benar dimudahkan, dapat terrealisasi sehingga Pancasila sila kelima keadilan sosial, sehingga keadilan sosial benar-benar terrealisasi di Indonesia, khususnya di desa-desa Kecamatan Taman. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, selesai sudah rangkaian acara pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi semua yang hadir atas partisipasi dan dedikasinya, waktunya. Semoga mendapatkan balasan yang berlipat-lipat dan barokah. Amin. Dan dokumentasi terlebih dahulu.